Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Endra Ria selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hening Tias, Nurul Padilla, dan Intan Permatasari, izinkan kami mempresentasikan materi yang berjudul Perpajakan dalam Bisnis Internasional. Poin materinya yang pertama transfer pricing, yang kedua base erosion dan profit shifting atau BEPS, yang ketiga perpajakan dalam perdagangan internasional. Transfer pricing. Transfer pricing adalah praktik yang dilakukan perusahaan dengan mengalihkan penghasilan mereka dari negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat mengurangi tagihan pajak perusahaan. Tujuan penerapan transfer pricing yang pertama, pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Kedua, mengurangi risiko keuangan. Ketiga, mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Keempat, mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah. Yang kelima, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Jenis transfer pricing terbagi menjadi dua. Yang pertama, intra-company transfer pricing. Harga transfer yang digunakan atas transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, intercompany transfer pricing. Harga transfer yang digunakan antara dua perusahaan atau lebih yang memiliki hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam suatu negara atau domestic transfer pricing, dan bisa juga berada di negara yang berbeda atau international transfer pricing. Selanjutnya, metode transfer pricing. Yang pertama, metode perbandingan harga. Metode ini memberlakukan perbandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, metode harga penjualan kembali. Produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan dijual kembali kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga yang didapat dari penjualan kembali itu dikurangi dengan laba kotor sehingga diperoleh harga wajar dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang ketiga, metode pembagian laba. Metode ini dapat mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan dasar yang bisa diterima secara ekonomi sehingga dapat memberikan laba yang selayaknya dari kesepakatan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS. BEPS merupakan salah satu bentuk abuse of business perusahaan-perusahaan MNC atau multinational corporation melakukan tax planning dengan mengurus profit atau keuntungan atau mengalihkannya. Base Erosion adalah perpindahan keuntungan perusahaan dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dan ketidakcocokan dalam sistem perpajakan antar negara. Profit shifting adalah pengalihan laba atau keuntungan oleh perusahaan multinasional ke negara yurisdiksi yang memiliki struktur dan tarif pajak yang rendah atau bahkan dibebaskan dari pengenaan pajak. Elemen dan tujuan BEPS terbagi menjadi tiga. Yang pertama, berupaya untuk mencegah dan mengurangi tergerusnya penerimaan pajak penghasilan atau PPh badan usaha. Yang kedua, memastikan bahwa pajak dikenakan lokasi atau negara atau yurisdiksi aktivitas ekonomi dilakukan yang memberikan kontribusi pada terbentuknya penghasilan. Yang terakhir ada untuk merumuskan ulang sistem pajak yang lebih adil. Tujuan dari BEPS adalah untuk memastikan bahwa perusahaan membayar bagian pajak mereka secara adil dan mencegah terkikisnya basis pajak suatu negara. Dengan mengatasi BEPS, pemerintah dapat melindungi pendapatan pajaknya, meningkatkan integritas sistem perpajakan, dan mendorong kesetaraan bagi dunia usaha. Perpajakan dalam perdagangan internasional. Perpajakan dalam perdagangan internasional adalah penerimaan negara yang berasal dari bea masuk, impor, dan pajak atau pungutan atas ekspor. Jenis perdagangan internasional meliputi bea masuk, pajak impor, pajak yang dipungut atas barang yang masuk ke suatu negara, bea keluar ekspor, pajak atas ekspor barang dasar yang masuk ke perdagangan dunia.
Tujuan perdagangan internasional. Tujuan dari perdagangan internasional antar negara adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Pajak ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi, memperluas pasar, dan meningkatkan hubungan kerjasama internasional antar berbagai negara. Di Indonesia, pajak perdagangan internasional dikenakan atas kegiatan ekspor dan impor barang. Berikut adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mendapatkan keuntungan internal dan eksternal. Yang kedua, memperluas pasar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan negara lain. Dan yang keempat, menambah devisa negara. Sedikit cuplikan video perdagangan internasional. Sadarkah kalian, ada beberapa barang yang ada di rumah kita berasal dari luar negeri. Lalu, bagaimanakah kita mendapatkan barang-barang tersebut? Barang-barang dari luar negeri tersebut kita dapatkan dengan cara membeli langsung atau melalui perantara orang lain. Kita dapat membeli dan menjual barang ke luar negeri secara langsung yang disebut dengan perdagangan internasional. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan internasional terjadi apabila suatu negara bekerja sama dengan negara lain di bidang ekonomi untuk memenuhi sumber daya di negaranya. Di dalam perdagangan internasional, terdapat istilah yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain dan negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain dan negara pelaku impor disebut importir. Beberapa faktor terjadinya perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, setiap negara dapat memproduksi barang dengan ciri khasnya sendiri, yang kemudian bisa menambah angka produksi dengan memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan sehingga bisa menambah lapangan pekerjaan. Kedua, mempererat relasi antar negara. Ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, mendorong peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Hambatan perdagangan internasional. Selain manfaat, juga terdapat beberapa hambatan di perdagangan internasional. Hambatan ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Contohnya, seperti bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, kuota, peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Itu saja yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih dan sampai jumpa. Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali saya ya yang mau bertanya. Hanya 2 saja pertanyaannya. Kaitan dengan transfer pricing, bagaimana peraturan dan terutama regulasi pajak ya berpengaruh terhadap praktek transfer pricing ya untuk perusahaan multinasional. Kemudian tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi dan menjaga agar regulasi transfer pricing itu tetap bisa ditaati oleh perusahaan multinasional. Apa tantangannya kira-kira? 2 poin itu aja, silakan. Pak, maaf untuk pertanyaan yang kedua, boleh tolong diulangi, Pak? Oke, yang kedua, jelaskan atau sebutkan tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam rangka penegakan regulasi untuk perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing. Tantangannya apa aja yang terberat? Kemudian dijelaskan. Oke. Baik, Pak.
Pak, izin menjawab pertanyaan dulu. Pak, izin menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, silakan. Peraturan regulasi pajak berpengaruh pada internasional itu melalui penghindaran pajak, persaingan pajak, kemantauan pajak internasional, dan kesepakatan perpajakan internasional. Regulasi pajak menciptakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa praktik transfer pricing dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Izin menjawab pertanyaan yang kedua, Pak. Untuk beberapa tantangannya yang dihadapi itu ada kompleksitas transaksi, keterbatasan data dan informasi, kekurangan sumber daya, perkembangan teknologi, dan kerjasama internasional. Dan untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat kapasitas dan sumber daya yang ada, dan mengadopsi pendekatan yang efektif dalam penegakan regulasi transfer pricing. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Sambil mengisi absensi ya, yang sudah saya siapkan di grup. Mungkin cukup sekian Pak jawaban dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.